Halo pemirsa, kita ketemu lagi di channel Susno 2G. Perkara Lukas NMB sudah berjalan cukup lama, mungkin sekitar 5 tahunan. Kemudian di September lalu, beliau ditetapkan sebagai tersangka korupsi dan gratifikasi. Sejak September, Lukas NMB sudah berkali-kali dipanggil oleh KPK untuk memulai pemeriksaan, tapi tidak pernah hadir dengan berbagai alasan yang sakit lah dan macam-macam. Akhirnya KPK pun langsung memeriksa ke Papua untuk memastikan keadaan yang sebenarnya. KPK sampai menerima berbagai kecaman, mulai dari tidak adil, ada perlakuan istimewa, dan macam-macam. Akhirnya KPK menyusun satu strategi yang boleh dikatakan cukup jitu. KPK menjemput langsung Lukas NMB ke Papua pada 10 Januari yang lalu ketika dia sedang berada di sebuah restoran dan diduga saat itu akan melarikan diri dari Indonesia. Tentu saja ini membuat pendukung Lukas NMB bereaksi sangat keras. Bahkan kelompok kriminal bersenjata di Papua pun ikut memanfaatkan situasi ini. Lalu timbul pertanyaan, apakah kasus Lukas NMB ini murni perkara pidana atau ada hal-hal lain di balik itu? Mari kita bincangkan dengan Bapak Susno 2G. Pak Susno, 10 Januari yang lalu, akhirnya KPK menjemput paksa Lukas NMB langsung ke Papua yang sedang berada di sebuah restoran. Dan kemudian langsung diterbangkan ke Jakarta pada hari itu juga ya Pak, kalau saya nggak salah tanggal. Bagaimana pendapat Bapak? Ya, yang pertama ini bagus sekali ya, menepis suatu harapan atau suatu tuduhan bahwa KPK pilih-pilih pandang bulu gitu kan. Kemudian tebang pilih, KPK dianggap takut, macam-macam lah gitu. Atau KPK memberikan perlakuan istimewa. Jadi perkara Lukas NMB ini, ya benar tadi ini sebenarnya sudah lama diselidiki ya. Dari tahun 2000 sekian, kemudian ditetapkan tersangka kalau nggak salah September ya. September ya. September 2022. 22. Kemudian dipanggil berkali-kali ke Jakarta untuk diperiksa di gedung KPK. Tidak pernah datang dengan alasan sakit lah, macam-macam lah. Sampai mendatangkan dokter dari Singapura gitu. Kemudian sampai juga mengerahkan para pendukungnya yang mengawal rumahnya, mengawal kemanapun Pak Lukas NMB. Sehingga ini semacam suatu teror atau mengancam bahwa Lukas NMB nggak boleh disentuh, walaupun dituduh melakukan pelanggaran hukum gitu. Yang pertama, saya berpandangan bahwa KPK telah menjalankan tugas dengan baik. Kedua, peristiwa ini atau kasus ini adalah kasus hukum gitu. Sebagaimana dikatakan oleh Presiden, oleh Pak Mahfud, maupun oleh Ketua KPK sendiri bahwa setiap orang sama perlakuannya di hadapan hukum. Tanpa melihat jabatan, status sosial, atau apapun juga. Dan seseorang itu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Prosesnya sama, nggak ada istimewa-istimewahan. Ya kalau dia nggak bersalah, ya buktikan di depan hukum. Datang ke kantor KPK, disidik dengan benar, ngajak pengacara dan sebagainya. Kemudian kalau terbukti di depan penyidikan, masih juga itu belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, belum tentu bersalah juga gitu. Harus disidangkan di pengadilan. Kita lihat prosesnya di pengadilan. Ya kalau nggak bersalah kenapa harus takut? Kenapa harus ngerahkan pendukung? Sehingga orang timbul tanda tanya. Loh kok
Kalau gubernur saja seperti itu gitu di hadapan apa namanya menghadapi masalah hukum, Ya. ya bagaimana rakyat gitu. Jadi ini kan contoh yang tidak baik. Ya silakan aja. Gubernur kan orang terpandang, orang pinter gitu kan, ngerti masalah hukum, hadapi, pertanggungjawabkan. Toh kalau nggak bersalah nggak mungkin dihukum kok, bebas dia. Jadi ini artinya KPK telah menepis anggapan bahwa KPK pandang bulu, KPK memperlakukan secara istimewa, tidak. Jadi KPK masih tetap seperti KPK yang dulu, tetap konsisten, tetap konsekuen, dan tetap melaksanakan tugasnya dengan baik. Gitu. Bila begitu, apakah bisa disebut bahwa perkara ini adalah murni tindak pidana korupsi atau ada hal lain di balik semuanya itu, Pak? Kalau saya beranggapan, ya melihat ini dari proses awal sampai dengan ditangkap atau dijemput paksa kemarin, ini murni masalah hukum. Murni masalah hukum dan bisa terjadi kepada siapa saja, kepada menteri, kepada ketua lembaga tinggi negara, anggota legislatif, kemudian kepada kepala daerah yang lain, gubernur, bupati, wali kota, dan sudah banyak contoh kan, gubernur yang ditangkap ya sudah lebih dari 5, ada berapa gitu kan. Jadi ya seperti ini. Dan kalau nggak bersalah ya dibuktikan di depan hukum. Kalau bersalah ya harus dipertanggungjawabkan. Jadi ini murni hukum. Tak pernah KPK mengatakan bahwa ini ada kaitan dengan itu. Tak pernah juga pejabat-pejabat pemerintahan di Jakarta mengatakan bahwa Pak Lukas NMB terkait dengan politik, terkait dengan apa. Tidak. Semua mengatakan, bahkan Presiden pun ngomong ini perbuatan hukum, urusan dengan KPK, silakan dipertanggungjawabkan. Nggak ada masalah lain gitu kan. Jadi nggak ada masalah politik. Justru yang ngangkat-ngangkat ini masalah politik dikaitkan dengan masalah apa-apa ya Pak Lukas sendiri. Pak Lukas NMB sendiri yang ya saya yakin bahwa yang ngerahkan apa masa pendukung itu Pak Lukas juga kan. Dan ngerahkan masa sedemikian banyak itu ya nggak gratis gitu kan. Dan kita lihat juga suara elit-elit Papua ya. Di Papua itu kan banyak orang-orang berpendidikan, orang pandai, kemudian orang terpandang. Bersuara juga. Bersuaranya apa? Ya, kalau memang salah pertanggungjawabkan secara hukum. Tak usah takut. Dan hukum berlaku untuk siapa saja. Ini suara daripada tokoh-tokoh Papua gitu. Dan kita lihat ya di provinsi lain kejadian seperti ini kan sudah terjadi beberapa ya. Gubernur diperiksa, gubernur ditangkap gitu. Nggak ada ngait-ngaitkan dengan masalah politik gitu. Semua dipertanggungjawabkan di depan persidangan gitu. Jadi saya yakin dengan statementnya KPK, statementnya Pak Mahfud, dan juga Presiden ya sudah berstatement, ya pertanggungjawabkan secara hukum, ini murni masalah hukum, semua sama di depan hukum gitu. Presiden udah ngomong gitu kok, nggak ada yang mencampuri kok. Ya. Lalu penangkapan oleh KPK ini kan terkesan lamban, Pak. Apakah ada seperti ketakutan KPK kepada Lukas NMB atau kepada pendukungnya, atau mungkin ada keraguan-raguan, Pak? Saya lihat KPK tidak ragu-ragu ya. Kemudian memang agak lama, September ditetapkan tersangka, sekarang baru ditangkap. Mungkin karena dia masih jabat, karena ada pertimbangan lain. Tapi ketakutan bagi KPK tidak ada. Saya lihat ya, keraguan-raguan nggak ada. Kemudian ya buktinya kemarin ditangkap kan. Hanya KPK ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa betul kalau dia memang lagi sakit, lagi apa-apa kan tidak mungkin diproses ya, dibiarkan dulu kalau sakit. Kemudian KPK memberi kesempatan bahwa Pak NMB ini diperiksa oleh dokter sesuai dengan maunya. Ya, datangkan dokter dari Singapura ya kalau nggak salah. Ya biaya sendiri tentunya. Dan ternyata KPK pun memeriksa juga gitu. Dan kemudian KPK kan pintar kemarin. Dia tunjukkan kepada masyarakat, nangkapnya tidak di rumah. Loh Pak Lukas NMB lagi pergi ke restoran kok. Lagi makan-makan. Kemudian sebelumnya dia meresmikan kantor gubernur ya. Ditambah ada kegiatan-kegiatan lain. Sehat dia. Lah, jadi KPK kan itu suatu apa namanya kode, suatu petunjuk bahwa KPK
ingin memberitahukan kepada masyarakat bahwa kalau orang lagi sakit, ya silakan untuk sembuhkan. Ya. Dan kalau sudah sembuh, ya Pak Lukas NMB sendiri menunjukkan bahwa dia sudah sembuh gitu kan. Ya sudah pergi ke restoran, makan enak, papeda dan sebagainya ya. Kemudian ditangkap oleh KPK. Dan nangkapnya pun KPK kan pinter ya. Kalau nggak salah ditangkap langsung dibawa ke bandara ya. Iya, langsung. Tapi ada mobil yang masuk ke Brimob gitu. Sehingga masa yang tadinya dikerak-kerakan itu pergi ke Brimob, nggak Iya. tahunya tidak ada di Brimob, sudah terbang langsung ke Jakarta. Nah, itu kan strategi KPK saja, saya kira yang bagus untuk menghindari bentrokan antara aparat dengan masa pendukung. Dan masa pendukung ini saya yakin masa yang tidak tahu peristiwa sebenarnya ya. Kalau mereka tahu peristiwa sebenarnya, mereka pasti marah dengan Lukas NMB. Kenapa? Ya kita kan tahu semua bahwa Pak Lukas NMB pergi ke tempat lain gitu, ke luar negeri, berjudi di mana itu kalau benar, dan itu benar adanya ya, karena itu transaksi uangnya itu sudah terpantau oleh PPATK ya, sampai ratusan miliar ke Singapura ya, Singapura. kemudian ke Genting Highland, kemudian ke Filipina, sampai habis sekian ratus miliar. Lah, itu saya yakin bukan uang pribadi hasil keringat dia cari, tapi uang yang nggak benar itu. Ya, masa Papua kita tahu daerah yang lagi dibangun oleh pemerintah pusat. Luar biasa dana dialirkan ke situ. Puluhan triliun untuk mensejahterakan rakyat Papua, untuk membuat rakyat Papua sehat, membuat ekonomi di Papua maju gitu kan. Tapi kok diselewengkan gitu. Dan yang nyata yang terblokir dalam rekeningnya oleh PPATK 70 miliar kan. Yang transaksi perjudiannya kalau benar itu ratusan miliar. Kok tegal-tegalnya di tengah kemiskinan rakyatnya, di tengah penderitaan rakyat, kok berpoya-poya main judi. Dan ada yang mengatakan gitu, pengacaranya atau siapa yang mengatakan, oh bahwa judi itu hiburan gitu. Ya hiburan kalau main domino di depan taruhannya dicoret-coret pipi ya itu hiburan. Tapi kalau taruhannya duit dan duitnya ratusan miliar itu duit rakyat itu nggak benar gitu. Jadi saya yakin bahwa kalau rakyat Papua tahu, mengerti peristiwanya, dia akan marah dengan Pak Lukas NMB dan akan merasa malu gitu. Dan saya kira pejabat-pejabat di Papua lainnya juga nggak setuju dengan perilaku pemimpin seperti ini. Ya. Tapi kemudian reaksi pendukungnya itu kan luar biasa keras itu, Pak. Bagaimana itu, Pak? Ya, pendukungnya itu kita kan belum tahu ya. Saya yakin bahwa aparat di sana dan elit politik di Papua udah tahu apakah pendukung itu pendukung benar atau pendukung bayaran gitu. Saya nggak tahu gitu kan. Hanya orang di Papua lah yang tahu, dan aparat kita saya yakin sudah tahu pendukung beneran atau pendukung bayaran. Karena nggak ada yang gratis gitu. Dan sudah dibantah oleh masyarakat Papua sendiri bahwa dia, Pak Lukas ini kan mengatakan dia sebagai ketua adat ya. Ketua suku atau ketua adat apa itu. Tapi dia bukan ketua adat dari seluruh masyarakat Papua. Di Papua itu ada ratusan masyarakat adat. Dan dia berasal dari daerah mana. Bukan dia mengetuai seluruh masyarakat adat di Papua itu. Jadi ya mungkin orang-orang yang selama ini ikut menikmati gitu ya. Ikut menikmati dari hasil yang didapat oleh Pak Lukas dan Pak Lukas NMB-nya diambil oleh KPK berurusan dengan hukum, yang mereka merasa terganggu kepentingannya gitu, sehingga wah berteriak, kemudian menghalangi, menghambat, dan hati-hati mereka ini bisa kena hukum juga ya, karena menghambat jalannya pemeriksaan atau penyidikan yang dilakukan oleh KPK itu pelanggaran hukum yang berat loh. Jadi jangan membabi buta. Nah, apalagi ada kelompok-kelompok lain yang ikut memanfaatkan situasi ini. Hati-hati gitu. Ya, Dan maaf Pak, salah satu yang ikut memanfaatkan ini kan disebut adalah KKB Papua, kelompok kriminal bersenjata di Papua. Ya. Adakah benang merahnya itu, Pak? Ya ini saya kira, dan saya yakin ya,
aparat keamanan dan aparat intelijen sudah menyelidiki ini. Ada apa? Kelompok kriminal bersenjata kok turut campur dalam ini? Yeah. Ini masalah hukum yang biasa terjadi. Kok dikait-kaitkan dengan kegiatan mereka? Lah, ini tambah kelihatan belangnya. Aparat intel ya Pak tidak tinggal diam, mereka sudah menyelidiki dan yakin sudah punya data gitu. Ngapain kok ikut? Apakah dengan ditangkapnya Pak Lukas NMB ini mereka terganggu supply-nya atau Ya. apa ya? Aparat lah yang paling tahu. Ditangkap kok ribut. Kemudian ngait-ngaitkan dengan ini tanah air kami ini demikian apa. Ini tanah air Indonesia. Ya. Dan ingat mereka itu adalah kelompok kriminal bersenjata. Dan perjuangan mereka itu sudah dinyatakan inkonstitusional. Karena apa? Ingin perjuangkan Papua merdeka. Loh, Papua sudah merdeka kok. Udah lama. Siapa yang jajah Papua? Nggak ada yang jajah Papua. Gubernurnya mereka, apa mereka, semua mereka. Pembangunan dilakukan oleh mereka sendiri. Bahkan mereka dapat suplai duit sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi itu adalah kelompok-kelompok kecewa yang ingin mengganggu jalannya pembangunan di Papua, ingin memanfaatkan situasi. Lah situasi ini dia manfaatkan, menunggangi peristiwa kriminal korupsi yang dilakukan oleh Lukas NMB. Mereka bermain di sana, bermain dengan mengganggukan gangguan keamanan, bersenjata dan lain sebagainya. Nah, tambah ketahuan belangnya. Ketahuan apa? Lo selama ini kenapa lu protes? Apakah kamu dapat suplai duit? Apa dapat suplai lain-lain gitu kan? Lah ini belangnya tambah ketahuan gitu. Sebagai penutup Pak, saran dan pendapat Bapak untuk proses Lukas NMB ini Pak? Ya saya sarankan kepada KPK, ya lakukanlah sesuai ketentuan peraturan perundangan berlaku, termasuk kepada elit-elit politik di Republik ini, ya kita serahkan aja permasalahan ini sesuai permasalahan hukum, ya proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dan siapapun juga yang terlibat supaya digeret ke hadapan hukum harus bertanggung jawab secara hukum. Termasuk kepada elit-elit di Papua, saya berikan saya salut, memberikan penghargaan bahwa mereka tidak membawa masalah ini ke ranah politik. Yang membawa ranah ini ke ranah politik adalah kelompok-kelompok yang mempunyai tujuan atau kepentingan tertentu yang ingin memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan politik mereka gitu. Politiknya politik sesaat, ingin mendapatkan keuntungan dari peristiwa ini. Tapi ingat rakyat Papua itu jutaan loh jumlahnya. Yang ingin memanfaatkan ini ke masalah politik hanya beberapa orang. Ya, beberapa orang, ya mungkin kelompok kecewa atau kelompok yang ingin mendapatkan kekuasaan dan lain-lain. Yang lainnya sudah dewasa kok, sudah dewasa dan mereka pandai. Kita hormati, ya, situasi dan kondisi keamanan di Papua kita jaga dengan sebaik-baiknya. Toh kalau gubernurnya terkena masalah kan ada wakil gubernur yang jalankan pemerintahan. Dan peristiwa seperti ini sudah sering terjadi di daerah lain kok. Kepala daerahnya bermasalah, ada wakil kepala daerah. Kalau dua-duanya terlibat ya diangkat pejabat atau PLT gitu. Nggak ada masalah. Dan kita percayakan seluruh masyarakat Indonesia, kita percaya bahwa KPK bekerja dengan profesional dan akan menangani ini dengan sebaik-baiknya sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dan orang-orang atau masyarakat di Papua juga menyerahkan ini kepada masalah hukum yang benar, dan Papua akan semakin maju ke depan, rakyatnya semakin sejahtera, dan mereka akan sama dengan provinsi yang lain semakin dewasa dalam berpolitik. Saya kira itu. Amin. Demikian pemirsa, bincang-bincang kita tadi dengan Bapak Susno Duaji. Besar harapan kita bahwa KPK bisa segera menyelesaikan tugasnya menangani kasus yang dihadapi oleh Lukas NMB ini. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Terima kasih juga pemirsa untuk dukungannya dengan memberikan like, komen, dan menjadi subscriber
Bila Anda ingin sharing video ini juga disilahkan, boleh ya Pak ya? Silakan. Ya, jadi mungkin ada teman-teman di luar sana yang ingin juga mengikuti perkembangan kasus ini atau lebih membuka wawasan kita tentang hukum, tentang sosial, dan lain-lain. Demikian perjumpaan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.